Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi, masih online dan 19 April minggu depan kita pun masih ibadah online. Karena kita mau dukung bangsa kita mau dukung kota kita mau dukung masyarakat, kita mau ikut mengerti semua dan saling memperhatikan satu sama lain, ikut peduli dalam mendukung pemulihan COVID ini. Saudara, dalam waktu-waktu ini saya mendapat kabar baik bahwa 90% home kita tetap berjalan. Tetap saling memperhatikan satu sama lain, tetap sharing satu dengan yang lain, walaupun dengan cara yang berbagai macam. Dan juga kalau saudara lihat CLCC Care berjalan begitu rupa, saya nggak terlibat sama sekali di sini, tapi teman-teman yang mempelopori dan memimpin. Saya salut untuk ini, memperhatikan leaders, memperhatikan pengerja, memperhatikan jemaat, dan sekarang sudah mulai memperhatikan masyarakat juga. Saudara, gandeng tangan juga di teman-teman kita memulai itu, bagaimana supaya kita bisa saling memperhatikan secara ekonomi. Saudara bisa ikut informasinya, saudara bisa update supaya saudara nggak ketinggalan. Dan ada beberapa teman kita memproduksi APD, ya kalau saudara lihat mereka memproduksi APD dengan tanpa mengambil untung sama sekali. Dan ini jadi berkat buat banyak orang, bahkan produksinya hari-hari ini bisa 1.200 buah tiap hari. Dan rumah sakit ambil ini jadi berkat luar biasa. Dan juga ada Yayasan Solusi Bersinar, saya harus bilang ini luar biasa, sampai bergandengan tangan dengan pemerintah, bergandengan tangan dengan berbagai lembaga. Dan kita sama-sama jadi berkat buat bangsa ini. Bahkan Pemda pun ikut mempersiapkan pesawat untuk mendatangkan barang-barang yang dipesan ini untuk mendukung bangsa ini dan mengalami pemulihan. Di tengah wabah seperti ini, bagian dari Bandung juga mengalami banjir. Tapi saya salut sekali lagi dengan Yayasan Solusi Bersinar Indonesia, dengan teman-teman yang ada di sana. Mereka bisa terjun ke sana, bantu menolong, melakukan apa yang kita bisa. Seringkali yang kita buat itu enggak besar, saudara. Seringkali yang kita buat itu bukan hebat-hebat. Tapi saya percaya kecil-kecil kalau kita bergandengan tangan semuanya, bukan saling menyerang tapi saling mendukung, maka kita akan melihat dampak yang besar yang diakibatkannya. Saya mau ajak kita merenungkan firman Tuhan. Jumat kemarin kita merayakan bagaimana Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya, menebus dosa kita. Dan hari ini kita memperingati bagaimana Yesus bangkit untuk saudara dan saya, sehingga semua yang dikerjakan di atas kayu salib betul-betul dimeteraikan dan diberikan kepada kita. Saudara, saya mau ajak share dari Markus 6 ayat 30 sampai 44 tentang 5 roti dan 2 ikan. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu dia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sebentar. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah dia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu yang harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi dia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki.
Peristiwa yang baru kita pelajari itu dimulai dengan dua berita yang datang bersamaan kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ada berita baik, ada berita buruk. Apa berita baiknya? Berita baiknya adalah waktu murid-muridnya datang dari pengutusan dan bawa banyak cerita yang menyenangkan untuk Yesus dengar. Tapi juga ada berita buruk yang datang sama Tuhan Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis baru saja mati dibunuh. Nah, dalam ikut Yesus, berita baik dan berita buruk bisa datang tetap kapan saja. Bahkan waktu Yesus ada di dunia ini, berita baik dan berita buruk pun mereka alami. Dan waktu kita mengalami hal yang buruk bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Waktu kita mengalami hal yang buruk bukan berarti Tuhan sedang tidak mengasihi kita. Sebab kasihnya tidak pernah berubah, kasihnya kekal selama-lamanya buat saudara dan saya. Tapi memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup ini tidak pernah ada masalah. Tuhan gak pernah berjanji kalau kita ikut Dia berarti jalan mulus, gak pernah ada masalah. Tapi Dia berjanji bahwa walaupun kita mengalami masalah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji walaupun kita mengalami masalah, Dia akan ikut bekerja di dalam segala sesuatu untuk tetap mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Yang menarik di bagian ini, Alkitab berkata begini, marilah ke tempat yang sunyi, kata Tuhan Yesus pada murid-muridnya, supaya kita sendirian dan beristirahat sebentar. Yang menarik adalah waktu hal ini datang, waktu ada berita buruk datang, Tuhan Yesus ajak murid-muridnya untuk menyendiri, untuk beristirahat sebentar. Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa begini, hidup beriman itu bukan berarti tidak seimbang. Hidup beriman bukan berarti tidak berhikmat. Hidup beriman harus tetap seimbang. Hidup beriman harus tetap berhikmat. Tuhan Yesus ajak beristirahat. Kenapa? Sebab memang begitu banyak orang datang dan pergi, kata Alkitab. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, ayo kita istirahat. Jangan terus melayani, ayo istirahat. Jadi di masa-masa seperti ini, di masa-masa sukar seperti yang kita alami sekarang, saya percaya Tuhan pun akan mengajak kita untuk ambil waktu sebentar. Jangan terus forsir kegiatan kita, ambil waktu untuk beristirahat sebentar, ambil waktu untuk menyendiri, ambil waktu untuk menata hidup kita lagi. Saya percaya ini hal yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Nah, setelah Yesus naik kapal, waktu dia mendarat, Alkitab bilang dia melihat begitu besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Di dalam segala keadaan, di dalam masa-masa yang sukar, Tuhan Yesus ternyata nggak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi. Kenapa? Karena God is love. Dia itu adalah kasih itu sendiri. Waktu dia lihat mereka yang datang dari jauh dengan segala masalah mereka, Tuhan Yesus lihat mereka seperti domba yang tidak terurus dan tidak terjaga. Mungkin seperti itu juga kondisi kita saat-saat ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan adalah Tuhan yang bergerak karena kasih. Tuhan adalah Tuhan yang bergerak karena Dia peduli sama saudara dan saya. Karena itu setiap saat tidak ada waktu yang salah untuk kita datang sama Tuhan. Setiap saat suruh mau berdoa, berdoalah. Setiap saat suruh mau berseru sama Tuhan, berserulah. Tidak pernah ada waktu yang salah, tidak ada pernah kata waktu terlambat untuk ikut Tuhan. Kemarin ada yang tanya, Pak, saya selama ini gak peduli sama Tuhan. Saya selama ini hidup sembarangan, Pak. Terus sekarang saya pengen datang sama Tuhan, apa sudah terlambat waktunya? Apa sudah terlambat untuk saya datang sama Tuhan? God is love. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan kasihnya adalah kasih yang begitu sempurna, begitu luar biasa. Dia selalu tergerak oleh belas kasihan waktu melihat kita dalam segala masalah kita. Karena itu tidak ada waktu terlambat. Berdoalah setiap saat saudara mau berdoa. Berserulah sama Tuhan setiap saat saudara mau berseru. Karena Dia pasti mendengar. Dan saya mau beritahu, Dia pasti menjawab. Walaupun jawabannya tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tapi Dia Allah yang mengasihi kita. Waktu itu terjadi, terus Alkitab bilang hari sudah mulai malam. Waktu hari sudah mulai malam, banyak orang mulai kelaparan. Mungkin bekal mereka sudah habis. Mereka mulai kelelahan dan murid-murid mulai pusing. Dan mereka mulai bilang sama Tuhan Yesus, suruh pulang aja, suruh pulang. Kalau nggak repot nih, mereka mau istirahat di mana, mereka mau harus makan apa. Tapi Tuhan Yesus bilang ini, kamu yang harus beri makan. Waktu murid-murid dibilang, kamu yang harus beri makan, mereka panik. Mereka pikir, wah mana ada kita uang sebanyak itu. Gimana caranya kita memberi mereka makan? Sama seperti hari-hari ini mungkin kita panik. Kita lihat bisnis nggak tahu sampai kapan mesti berhenti seperti sekarang. Terpengaruh seperti sekarang.
Kita takut, kita khawatir, kita nggak yakin kita mampu. Tapi jawaban Tuhan berikutnya luar biasa. Alkitab bilang begini, dia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah meriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mau bilang ini, kenapa sih kok yang dia tanya apa yang ada padamu? Berapa roti yang ada padamu? Karena Tuhan mau bilang ini, jangan takut, jangan putus asa. Jangan putus asa, kenapa? Sebab jalan keluarnya sudah ada dalam dirimu. Tuhan tidak pernah mengutus kita dalam hidup ini tanpa memberikan penyediaan dari apa yang dibutuhkan. Dan apa yang Tuhan sediakan gak jauh-jauh, itu sudah ada pada dirimu. Karena itu Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Hari-hari ini dalam kepanikan saudara dan saya, di dalam kebingungan kita, dalam ketidaktahuan kita, Tuhan izinkan Tuhan bertanya, apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada hidupmu? Ayo periksa hidup kita. Cek keuangan kita, cek semuanya, cek gak apa-apa, jangan takut. Sebab di dalamnya pasti ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Ada jalan keluar yang akan Tuhan bekerja lewat itu. Dan tiba-tiba ada seorang anak yang datang dan memberikan apa yang dia punya. Di bagian lain dari cerita ini di Yohanes cerita begitu. Ada seorang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Itu bicara apa sih? Bicara gini loh, kalau mau ikut Tuhan, ayo belajar ikut Tuhan dengan sepenuhnya. Belajar menyerahkan semuanya. Baik kekuatan maupun kekurangan. Baik yang kita punya, apapun yang tidak kita punya. Anak ini punya tapi sedikit. Di tengah 5.000 orang perlu makan, dia dengan polosnya datang, dia bilang saya punya 5 roti dan 2 ikan. Mungkin banyak orang ketawa, terus mau apa dengan 5 roti dan 2 ikan? Terus mau apa dengan apa yang kamu punya? Tapi anak ini datang dengan ketulusannya. Dia datang sama Tuhan dengan apa yang dia punya. Dengan segala yang dia punya. Hari-hari ini yuk belajar dari anak ini. Datang sama Tuhan dengan semua yang kita punya. Kita gak waktunya lagi untuk main gereja-gerejaan. Gak waktunya lagi untuk main agama-agamaan. Ayo ikut Tuhan sepenuhnya. Seperti anak ini. Ikut percaya pada Tuhan sepenuhnya. Karena dari sanalah Tuhan akan bekerja. Lewat apa yang terjadi nih, Tuhan pasti sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Saudara lihat, belum pernah loh kita mengalami ujian seperti saat ini. Ini satu hal yang baru sepanjang seumur hidup saya baru mengalami seperti ini. Di mana saya berdoa sama Tuhan, apa sih yang Tuhan lagi cari dari kita ya? Apa yang Tuhan lagi kerjakan di balik ini semua? Ternyata waktu saya coret-coret maka saya menemukan seluruh bagian hidup kita lagi diuji. Iman kita diuji. Komunitas kita lagi diuji. Nilai hidup kita, prinsip hidup kita lagi diuji. Keluarga kita lagi diuji. Keuangan kita, kasih kita, kerohanian kita. Hikmat kita. Pelayanan kita, semua lagi diuji. Karakter saudara dan saya lagi diuji. Kepedulian kita lagi diuji. Tuhan lagi mau mengerjakan banyak hal, saya percaya. Dia lagi oprek kita, dia lagi mengizinkan kita melihat apa yang kamu punya. Sebetulnya ada apa? Saya percaya melewati wabah ini kita akan tampil sebagai orang yang lebih lagi mengalami Tuhan dan luar biasa memuliakan Tuhan. Amin. Markus 6 cerita begini, lalu dia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Yang lucu adalah gini, dengan cuma 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang nunggu, Tuhan Yesus suruh mereka berkelompok-kelompok. Kenapa? Tuhan sudah tahu apa yang dia akan kerjakan. Dia sudah tahu apa yang dia akan lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, kalau Tuhan suruh kita periksa yang apa ada pada hidup kita, jangan anggap remeh yang ada pada hidupmu. Sekecil apapun itu Tuhan sudah tahu apa yang akan dia kerjakan dengan hidup kita. Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan dengan saudara dan saya. Lalu Tuhan mulai mengatur. Dia belum mulai bikin mujizat. Dia mulai mengatur dulu. Dia mulai merencanakan bagaimana dia akan bekerja. Dan dia atur gini, sekarang kalian duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Ada yang 50, ada yang 100. Kenapa diatur berkelompok? Supaya memudahkan pembagian yang akan dia lakukan.
Orang belum tahu loh, makanannya banyak, belum. Tapi Tuhan sudah tahu untuk memudahkan pembagian yang akan dia lakukan, semua duduk berkelompok. Kenapa berkelompok? Supaya kita semua bisa belajar saling memperhatikan. Lewat saling memperhatikan itu begini, Tuhan mau memastikan bahwa tidak ada yang terlewat. Semua bisa terlayani dengan baik. Dan setelah mereka duduk berkelompok-kelompok, Markus 6 mengatakan begini, dia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Dan dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Saudara, Tuhan mau di masa-masa seperti ini. Ayo kita belajar seperti Tuhan Yesus. Dia berdoa, ayo kita berdoa. Dia mengucap syukur, ayo kita mengucap syukur. Kayaknya gak mungkin cukup 5 roti dan 2 ikan. Tapi yuk bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kenapa? Waktu kita bersyukur, kita sedang membuat semua kekhawatiran kita tenang. Karena orang yang khawatir gak mungkin bisa bersyukur. Kita baru bisa bersyukur waktu kekhawatiran kita tenangkan dulu. Waktu kita tenang di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Waktu saudara tenang dalam Tuhan dan bisa berdoa mengucap syukur, maka saudara dan saya akan bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini dalam hidup saudara dan saya. Waktu kita tenang, berdoa, mengucap syukur dalam Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau pekerjakan dalam hidup saudara dan saya. Saudara tahu setelah Tuhan mengucap syukur, setelah Tuhan berdoa, dia memecah-mecah roti dan ikan, dibagi-bagi. Menurut saudara itu proses yang gampang atau sukar? Kalau saudara bayangin kalau kita jadi anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil loh. Bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan itu semua yang dia punya. Tiba-tiba dipecah-pecah, dibagi-bagi ke 5.000 orang. Kira-kira saudara panik gak kalau jadi anak kecil itu? Dia gak sangka Tuhan akan pecah-pecah makanannya. Dia gak sangka bahwa Tuhan akan bagi-bagi makanannya buat 5.000 orang yang lain. Dan dia mulai berpikir, lah terus habis dong. Terus saya dapat apa? Terus saya bagaimana? Hari depan saya gimana? Saya juga lapar, saya juga butuh, saya perlu. Itu cuma itu yang saya punya. Dan Tuhan terus memecah-mecah, memecah-mecah, memecah-mecah dan membagi-bagi. Kalau jadi anak kecil, saudara anak kecil, itu permen direbut juga nangis saudara. Ini 5 roti dan 2 ikannya diambil dibagi ke orang banyak. Saya rasa mungkin dia minimal mau nangis rasanya. Sama seperti saudara dan saya hari-hari ini mau nangis rasanya. Takut rasanya, khawatir rasanya. Gak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita rasanya. Menyesal mungkin. Dan Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Kalian bagi ya, kalian bagi. Bagi. Murid-murid pun sambil bagi, sambil mikir saudara. Lah kalau gua kebagian enggak? Itu cuma 5 roti dan 2 ikan dibagi-bagi. Sampai kapan ini cukup? Gua juga lapar. Gua juga perlu makanan. Gua juga udah capek. Terus kapan saya bisa makan? Itu proses yang tidak pernah mudah untuk dijalani. Berbagi, berbuat baik, peduli, tetap tenang, tetap bersyukur, berdoa, percaya. Itu bukan proses yang mudah saudara. Saya mengerti kalau hari-hari ini bukan cuma saudara, saya juga sama. Kita mengalami proses yang tidak mudah. Kita seperti anak kecil tadi yang berpikir, terus ada sisanya enggak buat saya. Kita seperti murid-murid yang berpikir, terus gua masih kebagian apa enggak. Tapi bukankah itu yang Yesus buat juga di momen Paskah ini? Yesus bukan cuma memecah-mecah roti. Dia memecah-mecah dirinya sendiri di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Yang dia pecah bukan roti dan ikan. Yang dia bagi bukan roti dan ikan. Yang dia bagi adalah dirinya sendiri. Itu diberikan kepada setiap kita tanpa terkecuali. Dia mau memastikan setiap kita dilayani dengan baik. Kenapa Yesus memecah-mecahkan dirinya di atas kayu salib? Kenapa Yesus memberikan dirinya di atas kayu salib? Dia memberikan dirinya disiksa. Supaya saudara dan saya bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Dia mengizinkan dirinya dipermalukan begitu rupa di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya dipermuliakan. Dia mengizinkan dirinya ditolak oleh Bapa. Supaya saudara dan saya bisa diterima oleh Bapa.
Setiap saat kita berdoa, kita diterima oleh Bapa. Dia dijadikan kutuk supaya kita dibenarkan. Seluruh dosa kita ditimpakan kepada dia sampai Alkitab bilang dia menjadi kutuk supaya kita dibenarkan. Kutuk kita ditanggungnya, dosa kita ditanggungnya sehingga kita sekarang bisa berdiri sebagai anak-anak Allah yang sudah dibenarkan. Dia mati supaya kita beroleh hidup. Itu pertukaran yang Tuhan buat di atas kayu salib buat saudara dan saya. Itu roti hidup yang Tuhan bagikan buat saudara dan saya. Terimalah dengan ucapan syukur. Terimalah dengan hati yang tenang untuk berdoa. Maka saya percaya kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Telinga kita akan mendengar apa yang Tuhan mau kerjakan lewat saudara dan saya hari-hari ini. Dan di bagian akhirnya, saudara bisa lihat bagaimana sisa 12 bakul. Dikumpulin sisa 12 bakul plus ikan-ikan yang lebih lagi. Anak itu memberikan 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid memberikan dirinya untuk melayani. Tapi pada akhirnya mereka menerima lebih banyak dari apa yang mereka berikan. Mereka melewati masalah mereka. Mereka melewati masa-masa yang sukar yang harus mereka alami. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, siapa yang setia menabur kebaikan, Alkitab bilang kita pasti menuai. Sekali lagi, siapa yang terus menabur dengan setia dalam kebaikan, Alkitab bilang kita pasti menuai. Waktu kita mau berbagi dengan orang lain, waktu kita mau membantu, waktu kita mau melayani terus dalam kebaikan di dalam Tuhan, maka kita pasti juga akan menerima berkat dari Tuhan. Dan berkat yang terutama tidak selalu berarti materi, tapi berkat yang utama yang pasti terjadi lagi nih. Lihat ini, saudara dan saya akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya berdoa supaya krisis ini, masa-masa ini akan membuat kita keluar sebagai pribadi yang jauh lebih baik. Pribadi yang semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Kalau kita berhasil menemukan apa yang Tuhan cari dalam diri kita. Apa yang ada padamu? Maka kita akan jadi pribadi yang jauh lebih kokoh. Pribadi yang jauh lebih dewasa. Baik secara kepribadianmu, imanmu sama Tuhan, hubungan pribadimu sama Tuhan, kasihmu, struktur keuanganmu akan lebih baik dari kemarin. Hikmatmu akan lebih baik dari kemarin. Tuhan berkati saudara semua, selamat Paskah. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan. Kami mengalami masa-masa yang seperti dari Alkitab cerita. Tidak ada makanan yang cukup, itu dalam pikiran kami. Wabah melanda, itu memenuhi pikiran kami. Kepanikan terjadi, ketakutan terjadi. Kami nggak tahu masa depan akan bagaimana. Tapi kalau hari ini Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Kami mau belajar percaya bahwa jawabannya selalu ada di dalam diri kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan tidak akan pernah berhenti menyediakan yang terbaik buat kami. Apa yang kami butuhkan pasti Tuhan sediakan. Terima kasih kalau kami sudah ada dalam kelompok-kelompok. Terima kasih untuk itu Tuhan. Terima kasih untuk komunitas-komunitas. Berkati kami supaya kami boleh saling memperhatikan, saling melayani. Dan biarlah di Paskah ini Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan dirimu dipecah-pecahkan di atas kayu salib untuk kami. Dan Engkau membagikan kasih karuniamu buat kami. Kami mau menerimanya dengan ucapan syukur. Kami mau menerimanya dengan percaya. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang adalah kasih itu sendiri. Hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Masa depan kami aman di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Mungkin kami belum melihat. Mungkin kami masih melihat cuma 5 roti dan 2 ikan. Sementara yang butuh banyak sekali. Tapi kami mau belajar, kami percaya. Kami percaya sebab Engkau sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara semua.